رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن سألكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الصحيح عن أبي عبد الله baterainya cari baterai baterainya beli lihat baterai apa pakai yang kecil itu baterai apa yang kecil baterai ini الحديث السابع عن أبي رقية baterai suruh anu beli anu bro happy gelisang happy harus kepegang Patir ikan baru nih belok patir bisa lu kudu belok patir nih الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يبدل السفراء أشهد أغبر يمد يديه يا رب يا رب
يستجاب له رواه مسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadis yang 10 tadi itu apa isinya? Apa pengertiannya hadis yang 10 tadi itu? Pengertiannya. Apa itu? Artinya apa kan? Ya, jadi di samping hafal lapasnya ya, yang penting sanadnya, rawinya, kemudian matanya, lalu pengertiannya. Nah, kemudian nanti kalian coba untuk berlatih untuk mengamalkan. Ingat, maqasidul Muhammadiyah itu 6 banyaknya ya. Itu di Pondok Putri sudah ditulis, Pondok Putra kan sudah ini. Nah, jadi nanti yang Darul Quran kalau sudah kelas 4 kita akan mulai belajar kutubus belajar qiraatus sabah ya, qiraatus sabah. Sehingga nanti di samping kalian hafal Al-Qur'an, hafal juga kitab-kitab yang mengandung ulumul Quran. Ya, ulumul Quran, terutama kali at-tafsir. At-tafsir yang saya tulis itu kurang 1000 bait gitu ya. Bila perlu kalian hafal itu. Kurang 1000 bait sekitar 700 bait. At-tafsir. Tafsir ini adalah meringkas ilmu-ilmu Quran. Mulai dari definisi Quran sampai kepada nanti pengertian Al-Quran dalam ilmu badi. Nah, begitu juga nanti yang darul hadis. Samping kalian hafal Sahih Bukhari, ya usahakan 6 tahun ini kalian sudah hafal Sahih Bukhari. Ya, pokoknya kalian bagaimana caranya supaya dalam 6 tahun harus hafal Sahih Bukhari. Nah kemudian hafal juga kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis, mustalahul hadis. Ada satu kitab yang ditulis oleh Ustaz Pak Rizal. Itu bagus itu sikap Pak Rizal ya, Pak Rizal Anwar. Silakan Al-Qur'an. Nah itu sikap kitab itu. Jadi diperbanyak kita cetak. Kemudian yang sudah masuk di Sahih Bukhari, Ar-Bukhari mulai sudah hafal kitab-kitab yang mustalahul hadis. Nah, sama seperti teman-teman yang Nuhat kemarin saya lihat itu banyak sudah hafal, masuk ke Imriti dan akan masuk ke Alfiyah. Jadi matan jurmiyah sudah tuntas semuanya. Begitu juga yang Fuqaha. Kalau Fuqaha itu sudah banyak yang hafal kata matan takrib. Dan nanti mereka juga harus hafal usul fiqh. Jadi ada qawaidul fiqhiyah dan ada qawaidul usuliyah. Mereka hafal. Nah itu. Kemudian yang Syamili, mereka juga akan hafal al-tiga nanti 6 kitab yang berkaitan dengan bab pusat. Karena mereka juga sudah banyak yang menghafal bab pusat, sudah masuk ke Nasaihul Ibad. Jadi kalian nanti akan berpacu, ya, bersaing fastabiqul khairat bersama teman-temannya yang itu. Artinya kalau hadis sudah hafal sekian, Al-Quran sudah hafal sekian, sudah apa berapa ya? Ada berapa hadis apa? Hadis. Bukhari. Sudah masuk Bukhari. Udah hampir 300. Nantinya hafal Al-Quran juga hafal hadis ya. Usahakan baru di sini nanti kalian hafal Bukhari ya. Bukhari harus hafal itu. Bukhari hafal. Nah kalau sudah Bukhari hafal nanti kutubus sitah akan gampang. Yang penting juga itu pengertiannya ketika kami tanya ini masalahnya dalilnya dalam hadis apa, dalam Al-Quran apa. Nah ini. Jadi sehingga demikian kalian nanti bersaing. Dan dalam Al-Quran dalam hadis bersaing. Kalau dalam Al-Quran hafal Al-Quran sudah 30 juz, kalian hafal apa? Saya Bukhari. Nanti kalau sudah kalian tamat di sini mau melanjutkan kemana pun silakan. Tidak lanjutkan juga karena sudah kalian sudah punya ilmu dasar kuat. Tinggal pengembangan dasarnya nanti diajarkan kepada teman-teman kalian. Ya, yang dari Quran ada siapa yang paling banyak hafalannya selain daripada siapa namanya?
Farid. Selain dari Pak Farid siapa? Yang paling hafalannya? Berapa juz? 25? Ya, 20 ya? 20 berarti dari sedikit. Kemudian yang hadis siapa yang paling banyak? Berapa ratus? Berapa ratus siapa? 320 ya? 320 hadis. Nah, nanti usahakan supaya menjadi 370.000 supaya menjadi apa? Ingat kalau dalam ilmu hadis baru dia dikatakan hafiz kalau sudah hafal 100.000. Itu baru dikatakan hafiz. 100.000 nanti kemudian menjadi hakim, menjadi hujah. Hujah terus hakim ya. Hafiz kemudian hujah kemudian hakim. Nah, kalau hakim itu alladzi ahata kulla ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan aw takriran. Janganlah hakim itulah orang yang sudah menghafal semua yang disadarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik qaulan kemudian fi'lan aw takriran, itu sudah hafal semua. Seperti halnya Imam Hambali. Imam Hambali itu dia darir itu hanya dia buta. Gak buta Imam Hambali. Ya, dulu ingat Imam Syafi'i ngapal Al-Quran dan Muwatta hanya dalam rentang waktu 7 hari. Di saat pemberangkatannya dari Mekah Madinah untuk mengaji ke Imam Syafi'i, dia dapat minjem Al-Quran, gak punya Al-Quran dia dapat minjem juga ketubus kitab Muwatta. Dia dipinjemi sejak berangkat dari Mekah ke Madinah. Dalam rentang waktu 7 hari dia hafal Al-Quran dan hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu 33.000 hadis. Dia hafal hanya dalam waktu 7 hari bersama Al-Quran. Pada waktu itu beliau berumur 7 tahun. Pada waktu itu beliau umur 7 tahun. Jadi kalian sudah lebih semua dari 7 tahun. Ini berapa mas? Ada berapa umur kamu? 12 semua. Harusnya kamu sudah lebih dari Imam Syafi'i. Usahakan 15 tahun ya. 15 tahun kamu harus hafal Al-Quran ya. Itu paling tidak berarti kan 2 kali daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 17 tahun, kamu 15 tahun harus hafal Al-Quran. Nah, nanti setelah itu pendalaman juga ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan semua ilmu Al-Quran, insya Allah dengan ini nanti kalian insya Allah akan jadi ulama pada masa ini nanti. Akan menghentikan kami ini nanti akan melanjutkan. Dan memang rencananya nanti kalau sudah paling tidak targetnya 6 tahun integrasi semuanya. Integrasi semua dar ini di satu lokasi, satu komplek. Tapi tetap ini 1 unit untuk Darul Quran, 1 unit untuk Darul Hadis, 1 unit untuk Darul Fuqaha, 1 unit Darul Nahat, kemudian 1 unit Darul Samili. Yang paling tidak 5 unit nanti kita punya. Kita punya 5 unit dengan 5 dar itu. Kalau kemarin Darul Samili tidak dirumuk, sekarang Darul Samili juga akan dikoordinir secara maksimal. Karena masing-masing punya mudabir dia. Secara maksimal akan diperhatikan. Nah itulah maksud nanti, makanya kita pakai status sejak kalian masuk di sini yang Darul Quran, misalnya namanya Saleh Al-Qurani, yang hadis Saleh Al-Hadithi, sehingga nanti sampai kalian jadi ulama besar pasti itu akan jadi ekornya. Sampai kalian menjadi ulama, misalnya Al-Qurani, Al-Hadithi, An-Nahwi, kemudian Al-Faqih dan Asy-Syamili. Nah itu yang status yang ingin melekat, karena itu status ini adalah merupakan suatu tafaul namanya. Artinya suatu doa ya, yang Qur'ani supaya betul-betul mendalam tentang Al-Quran, yang hadisi mendalam hadis. Nah itu. Ini yang utama ya, tetapi juga harus kalian memperhatikan ilmu-ilmu yang lain.